Selamat malam, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, senang sekali kita malam ini bisa berkumpul kembali dalam acara KKS untuk untuk membahas malam ini. Acaranya adalah pertemuan Gokil, Go Kitab Suci Lingkungan untuk bulan Juli 2023. Bahasan utama adalah tentang perumpamaan tentang seorang penabur dari Matius 13 ayat 1 sampai 13 yang akan dibawakan oleh Pak Heri Wiono. Sebelum sebelum kita mulai, kita buka dengan doa. Mungkin sebelumnya akan saya bawakan dulu profil dari Pak Heri. Uh, Pak Heri adalah nama lengkap Pak Heri Paulus Maria Heri Wiono, tinggal di Thomas 1, sudah anggota senior dari KKS Kelapa Gading, lulusan KPKS Angkatan 22, katekis di paroki kita. Beliau juga pengajar K3S KAJ, Komisi Kerasulan Kitab Suci KAJ, sempat pula menjabat sebagai Sekretaris Dekanat Utara tahun 2015 sampai 2021. Saya secara pribadi juga pernah ada acara iya Pak Heri di Ursula yang dibawakan oleh Pak Heri pada waktu itu. Ya, terima kasih. Mungkin itu perkenalan singkat kita. Sebelum mulai, kita akan kita akan buka pertemuan kita dengan doa. Saya minta bantuan Bu Naomi untuk memimpin doa. Terima kasih Pak Ali. Teman-teman, mari kita satukan hati, berdoa bersama-sama. Kita membuat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami haturkan sembah kehadirat-Mu. Karena pada malam hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama untuk mengikuti sosialisasi Gokil bulan Juli yang akan dibawakan oleh Bapak Heri Wijono. Bapak, berkenanlah mengutus Roh Kudus-Mu untuk mengurapin kami semua, terutama Pak Heri yang sebagai pembicara. Semoga Kau berkatin pertemuan malam ini agar kami dapat mengenal-Mu lebih dalam lagi. Bapak, kami percaya Roh Kudus-Mu hadir saat ini, karena kami ingat bahwa 1-2 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau hadir. Berkatilah semuanya, berkatilah perangkat yang kami pergunakan. Semoga semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Berkatilah pertemuan ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan berkati pula teman-teman kami yang belum bisa hadir atau dalam perjalanan akan bergabung. Semoga semuanya juga dimudahkan dan dilancarkan. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia-Mu. Semuanya ini kami panjatkan dengan perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bu Naomi. Pak Heri, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ali. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Saya minta izin untuk share screen dulu ya. Baik, selamat malam Bapak Ibu semua. Pada malam hari ini kita akan sedikit mendalami mengenai sebuah perumpamaan tentang seorang penabur. Saya ada sedikit revisi. Kalau bahan dari keuskupan yang Bapak Ibu terima itu diambil dari Matius 13 ayat 1 sampai 13 ya. Tapi saya malam hari ini saya akan sedikit memperpanjangnya menjadi sampai ayat ke-23 ya, agar lengkap.
Ada yang bisa membantu saya untuk membacakan perikopnya? Cukup panjang. Iya, baik Pak Heri, saya bantu bacakan. Perumpamaan tentang seorang penabur dari Matius 13 ayat 1 sampai 23. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengerumuni dia sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu semakin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar, dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak berduri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Pak Ali. Bapak Ibu, pada malam hari ini kita akan membicarakan kisah perumpamaan. Mestinya kita mesti harus tahu dulu apakah yang dimaksud dengan perumpamaan itu. Sebuah perumpamaan adalah suatu ungkapan atau kiasan yang diambil dari kehidupan kita sehari-hari. Jadi sesuatu ungkapan
yang populer, yang gampang didapatkan di dalam kehidupan keseharian kita, ya. Tentunya ungkapan itu yang menarik perhatian pendengar, ya. Walaupun untuk mengerti sebuah perumpamaan itu dituntut suatu refleksi, ya, agar kita mendapatkan maknanya yang tepat, ya. Jadi perumpamaan ini biasanya diambil, ya, merupakan suatu ungkapan yang diambil dari kehidupan keseharian kita, ya. Tentunya itu akan mudah diterima oleh pendengar, ya, karena merupakan sesuatu yang populer bagi pendengarnya. Nah, perumpamaan tentang seorang penabur yang malam hari ini akan coba kita dalami itu dapat kita bagi menjadi 3 bagian. Makanya saya mengambilnya dari ayat 1 sampai ayat 23, ya, sedikit lebih panjang dibandingkan naskah yang berasal dari keuskupan yang dari ayat 1 sampai ayat 13, ya. Dari ayat 1 sampai ayat 23 ini kita bisa menjadi 3 bagian, yaitu bagian yang mengenai benih, itu ada di ayat 1 sampai ayat 9. Kemudian pertanyaan mengenai Yesus menggunakan perumpamaan. Mengapa sih Yesus ini menggunakan perumpamaan? Itu terdapat di ayat 10 sampai 17, ya. Dan bagian ketiga itu penjelasan mengenai benih. Itu ada di ayat 18 sampai ayat 23. Kita akan mencoba mendalaminya bagian per bagian, ya. Nah, kita ke bagian yang pertama dulu, yaitu mengenai benih di ayat 1 sampai ayat 9. Kalau kita mengamati bacaan kitab suci yang tadi dibacakan oleh Pak Ali, ya, kita mendapatkan bahwa di ayat 1 sampai ayat 3 itu menggambarkan, ya, suatu kisah yang menggambarkan Yesus duduk di dalam perahu, ya, dengan orang banyak berdiri di sepanjang pantai, ya. Kenapa Yesus duduk di dalam perahu? Ya, agar dia ada di tempat yang lebih tinggi dibandingkan pendengarnya, sehingga suaranya akan lebih jelas terdengar. Suaranya akan menjadi lebih lantang sampai ke para pendengarnya. Dan para pendengarnya adalah orang banyak yang berdiri di sepanjang pantai, ya. Nah, siapakah orang banyak itu? Orang banyak itu adalah massa rakyat, ya. Inilah yang merupakan sasaran perutusan Yesus. Kita tahu Yesus diutus oleh Bapa untuk mewartakan tentang kerajaan Allah, ya. Nah, sasaran dari perutusan Yesus ini, ya, sasaran yang kira-kira dapat menerima pewartaan Yesus, inilah massa rakyat yang berdiri di sepanjang pantai itu, ya. Karena apa? Karena mereka masih dapat diubah keyakinannya, ya. Mereka ini berbeda dengan orang Farisi dan ahli kitab. Kalau orang Farisi dan ahli kitab itu sangat sulit untuk diubah keyakinannya. Itu kita bisa mengetahui, ya, kalau kita membaca Injil, di setiap pertemuan Yesus dengan orang Farisi atau orang dengan Yesus dengan para ahli kitab, ya, ahli Taurat, dan juga dengan para imam, itu selalu terjadi suatu perdebatan, ya, di mana mereka tidak mau menerima pewartaan Yesus, ya. Nah, itu kita bisa dapatkan dari ayat 1 sampai ayat 3 tadi itu, ya. Kemudian
di ayat 4 sampai 9 ya, kita mendapatkan sebuah kisah tentang benih ya. Ada 4 macam benih ya. 3 macam benih yang akhirnya dia sia-sia ya, dan 1 benih yang menghasilkan banyak buah ya. Itu yang kita dapatkan dari ayat 4 sampai ayat 9. Nah, benih itu akan mendalaminya lebih lanjut ya. 3 macam benih yang sia-sia itu ya, itu karena apa sih? Karena yang pertama, benih yang sia-sia pertama itu adalah benih yang jatuh ke tanah yang buruk di jalanan. Kalau menjadi jalan itu biasanya tanahnya kan keras ya. Jadi nggak memungkinkan benih itu tumbuh ya. Itu kita bisa dapatkan dari ayat 4 yang akhirnya benih itu dimakan oleh burung ya. Di ayat kelima ya, kita mendapatkan benih yang sia-sia yang kedua, yaitu benih yang jatuh ke tanah yang keras ya, tanah yang berbatu-batu, tanahnya cuma sedikit, batunya yang banyak ya, sehingga benih itu sia-sia, dia tumbuh sebentar kemudian layu, nggak bisa meneruskan pertumbuhannya. Benih yang sia-sia ketiga itu adalah benih yang jatuh di tanah di antara semak berduri. Ya. Itu kita bisa dapatkan di ayat yang ke-7. Ya. Nah, inilah 3 benih yang sia-sia. Ya. 1 benih ya, yang menghasilkan buah yang berkali lipat, ya, yaitu benih yang jatuh di tanah yang bagus. Ya. Itu kita bisa dapatkan di ayat 8, di bacaan yang dibacakan oleh Pak Ali tadi. Ya. Nah, coba kita perhatikan ya. Perumpamaan ini, kisah perumpamaan ini, itu kalau kita amati, itu menggunakan sebuah pola pengulangan. Ya. Untuk apa sih pola pengulangan itu? Pola pengulangan itu untuk menciptakan suatu pola pengharapan. Dan pada akhirnya nanti mengubah pola itu untuk menekankan pada pokok yang sesungguhnya dari cerita. Ya, jelasnya begini. Ini di bawah itu ada kejelasannya. Ya, benih yang jatuh di pinggir jalan. Nah, benih yang jatuh di pinggir jalan ini sama sekali tidak sempat tumbuh. Dia tidak sempat tumbuh, dia sudah dipatok oleh burung, dimakan burung. Ya, jadi ini adalah sungguh sia-sia. Ya. Kemudian benih kedua, ya, benih yang jatuh di tanah yang keras, tanah yang berbatu-batu. Ya. Benih itu tumbuh, ya, tapi karena terkena sinar matahari, ya, dia segera layu. Ya. Nah, tentunya benih yang kedua ini lebih mempunyai kehidupan dibandingkan benih yang pertama. Ya, dia sudah sempat tumbuh. Kalau yang benih pertama sama sekali enggak sempat tumbuh. Yang benih kedua ini dia sempat tumbuh, walaupun dia dengan segera layu. Ya, begitu matahari terik, tumbuhan itu menjadi layu. Ya. Benih yang ketiga yang jatuh di antara semak duri, ya, benih itu tumbuh, ya, dan tumbuhnya cukup lama.
tapi tumbuhnya kalah cepat dengan semak duri itu. Semak durinya udah jauh lebih besar, ya, sehingga menghimpit tumbuhan dari benih itu, dan akhirnya tumbuhan itu nggak bisa hidup, layu dan mati. Nah, di sini kita melihat suatu jenjang, ya, walaupun ketiganya itu sama-sama sia-sianya, ya, tetapi ya benih ketiga lebih lumayan dari benih kedua. Benih kedua lebih lumayan dari benih yang pertama, ya. Ada suatu progres, ya, suatu progres harapan yang menjadi semakin besar, ya. Nah, benih yang keempat ini benih yang tidak sia-sia, benih yang berbuah berkali lipat, itu adalah benih yang jatuh di tanah yang bagus, ya. Nah, disinilah kemudian polanya diubah tadi, ya. Pokok yang sesungguhnya dari cerita perumpamaan ini adalah benih yang dapat tumbuh dan berbuah berkali lipat, ya. Ini sebetulnya yang menjadi pokok cerita, ya. Nah, perumpamaan ini sesungguhnya itu menceritakan apa sih sebetulnya? Tujuannya perumpamaan ini untuk menjelaskan tentang apa, ya? Perumpamaan ini menjelaskan, ya, tentang pewartaan Yesus mengenai kerajaan Allah itu tidak diterima secara universal, ya. Pewartaan mengenai kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus ini diterima sebagian oleh masyarakat, kemudian dilupakan, ya. Ada yang mendengar warta itu sama sekali enggak gagas, ya, enggak perhatian, sudah tutup telinga aja, ya. Nah, itulah. Jadi perumpamaan ini sebenarnya ingin menjelaskan, ya, mengapa pewartaan Yesus tentang kerajaan Allah tidak diterima secara universal. Maksudnya tidak semua orang itu bisa menerima, ya. Nah, dan juga kisah perumpamaan ini dimaksudkan, ingat tadi dari pokok ceritanya tadi, ya, adalah benih yang berbuah berkali lipat, ya. Nah, ini maksudnya adalah untuk menyemangati mereka yang menerima pewartaan itu, ya, untuk tetap menghasilkan buah-buah pekerjaan baik. Artinya kehidupan dari orang yang mendengar pewartaan itu menjadi lebih baik, ya, mempunyai hasil yang melimpah dalam kehidupan orang yang menerima pewartaan itu tadi, ya. Nah, pokok dari kisah ini sebetulnya ditujukan kepada mereka itu, ya. Kita beralih ke topik yang kedua tadi, bagian yang kedua, ya. Dari ayat 10 sampai 17, ya. Mengapa sih Yesus menggunakan perumpamaan? Ya. Para muridnya itu ingin mengetahui mengapa Yesus mengajar dalam perumpamaan-perumpamaan. Ya. Dia kan sebenarnya bisa menggunakan cara bicara yang seperti orang biasa itu, ya, dengan bahasa yang sederhana dan langsung, ya. Nah, ini kisah ini ada di ayat 10, dicantumkan di sini ayatnya, ya. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata
berkata kepada mereka dalam perumpamaan. Pertanyaan ini tentu bukan hanya menjadi pertanyaan murid-murid Yesus di kala itu, tapi menjadi juga pertanyaan dari murid-murid Yesus di masa kini, termasuk saya dan Anda, ya. Kita juga menanyakan kenapa sih perumpamaan, ya. Kita tentu berpikir sama dengan murid-murid atau para rasul pada waktu itu, ya. Mengapa Yesus berkata-kata kepada rakyat banyak itu dalam perumpamaan, ya. Yesus mengatakan bahwa karunia untuk mengetahui itu diberikan kepada murid, tetapi tidak kepada orang lain, ya. Nah, ini bisa kita simpulkan dari ayat 11 dan 12, ya. Karena apa? Karena para murid dianugerahi kemampuan untuk melihat dan mendengar secara khusus, ya. Nah, kesimpulan ini kita dapatkan dari ayat 16 dan 17. Coba kita periksa ayat 11 dan 12, ya. Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak, ya. Jadi para murid itu diberi karunia, ya. Karunia itu pemberian, ya, diberi karunia. Tentunya enggak semua orang mendapatkan karunia itu. Karunia apa sih yang didapatkan? Yaitu karunia untuk mengetahui atau mengerti rahasia kerajaan surga. Sedang kepada orang pada umumnya itu karunia ini tidak diberikan, ya. Di ayat 12, ya, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya, ya. Jadi di sini orang yang mempunyai, ya, kemampuan untuk menerima rahasia kerajaan surga itu, ya, dia kemudian diberi lagi, ya, karunia, ya, untuk mengetahui rahasia itu, ya, sehingga dia sangat mudah mengerti mengenai pewartaan kerajaan Allah itu tadi, ya. Tetapi yang tidak mempunyai, ya, dia nggak dikasih karunia, maksudnya seperti itu, ya. Kalau istilahnya kalau nggak punya bakat, ya nggak dikasih, begitulah. Nah, kita sekarang periksa ayat 16 dan 17, ya. Di sini dikatakan para murid dianugerahi kemampuan untuk melihat dan mendengar secara khusus, ya. Sekali lagi, para murid mendapatkan anugerah kemampuan, ya. Di ayat 16, tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar, ya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Jadi para rasul ini dikatakan benar-benar mereka itu harusnya berbahagia, ya, karena mereka dianugerahi, ya, kemampuan untuk melihat dan mendengar, karena mereka juga mempunyai kesempatan untuk melihat dan mendengar, ya.
Maksudnya melihat dan mendengar siapa? Melihat dan mendengar Mesias mewartakan kerajaan surga, ya. Banyak orang, ya, sebelumnya para nabi, ya, orang-orang yang ingin mati keadaan itu, ya, kesempatan itu, tetapi mereka enggak mendapatkannya, ya. Karena orang lain gagal mengetahui dan mendengar pengajaran Yesus yang jelas tentang kerajaan Allah, Yesus terpaksa menggunakan cara bicara dalam perumpamaannya. Jadi Yesus menggunakan perumpamaan untuk pewartaannya itu karena, ya, banyak orang yang gagal di dalam menangkap pengajaran Yesus itu tadi. Karena banyak yang gagal dalam menangkap itu, maka digunakan perumpamaan itu. Ingat tadi di awal pertemuan kita, ya, perumpamaan itu apa? Perumpamaan itu adalah ungkapan yang ada di dalam kehidupan keseharian kita yang populer, ya, yang mudah kita menangkapnya, yang mudah kita mengertinya, ya. Nah, karena itulah Yesus menggunakan bentuk perumpamaan, ya, yang sudah populer di dalam kehidupan keseharian para pendengarnya, ya. Ya, kita baca ayat ke-13. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti, ya. Bahasa Jawanya orang mudeng gitu aja, ya. Jadi karena banyak yang nggak memahami apa yang diwakilkan oleh Yesus, maka Yesus menggunakan bentuk perumpamaan untuk mewartakan, ya, kerajaan surga itu tadi, ya. Ketidakmampuan secara umum untuk memahami ajaran Yesus dijelaskan dalam ayat 14-15 sebagai pemenuhan Yesaya 6, 9-10, ya. Nah, kita baca ayat 14 dan 15. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup. Supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Ya, jadi sebetulnya ini adalah pemenuhan dari nubuat Nabi Yesaya yang ditulis di kitab Yesaya bab 6 ayat 9 sampai 10, ya. Di mana kebanyakan orang pada umumnya orang, ya, itu untuk menangkap pewartaan mereka memang tidak mau, ya. Makanya di sini saya, ya, melihat dan melihat, namun artinya ya peduli, ya, atas pewartaan itu. Kenapa sih para murid itu pewartaan yang diberikan kepada Yesus kami, ya, yang baik, ya, sehingga akhirnya juga berbuah bagus, ya. Mereka menjadi mengerti, mereka menjadi memahami apa yang diwartakan oleh Yesus. Sementara banyak orang-orang lain, ya, tidak mampu melihat dan memahami sama sekali. Karena apa? Karena keadaan rohani mereka, ya, yang tidak mau menerima, ya, yang tidak mau
membiarkan benih yang diberikan kepada mereka untuk tumbuh dan menghasilkan buah. Benih di sini adalah pewartaan Kristus, ya. Pewartaan Yesus di sini disebutkan sebagai benih, ya. Nah, ini ada penjelasannya, ya. Para pendengar perumpamaan tentang benih jelas diharapkan dapat menarik beberapa analogi ini, ya. Benih itu adalah ajaran Yesus tentang kerajaan Allah. Jadi kalau di dalam orang menyimak perumpamaan itu tadi, ya, kita harus mengetahui bahwa yang dimaksud benih itu adalah ajaran Yesus tentang kerajaan Allah, ya. Tanah yang bagus adalah keadaan yang sesuai. Hati dari orang itu sesuai dengan apa yang diwartakan oleh Yesus, ya. Sedang tanah yang buruk adalah keadaan yang tidak layak. Dia tidak siap menerima pewartaan itu, ya. Mereka menolak, ya, pewartaan itu, ya. Keadaan hatinya tidak layak untuk menerima itu, ya. Mereka tidak mau membuka hatinya, ya. Benih yang berbuah. Nah, benih yang berbuah ini siapa? Yaitu para murid. Para murid-murid Yesus itu, ya, mereka mau menerima pewartaan yang diberikan oleh Yesus, ya. Namun benih yang sia-sia adalah mereka yang tidak percaya. Kita tentunya mempunyai contoh, ya, yang jelas kalau kita membaca Injil. Mereka yang tidak percaya ini siapa? Ya, di situ jelas yang nggak percaya biasanya adalah orang-orang Farisi, ya, ahli-ahli kitab atau ahli-ahli Taurat itu, para imam, ya, itu mereka tergolong yang tidak percaya, ya. Disitulah benih yang sia-sia. Sedang tadi masa rakyat, ya, yang menekan Yesus tadi itu bisa diubah, ya. Mereka bisa dipersiapkan menjadi tanah yang bagus. Karena itulah Yesus mewartakan kepada mereka, ya. Nah, ini juga nanti kita akan jumpai, ya, pada kalau kita mengamati setelah Yesus bangkit, ya, setelah Yesus disalibkan, ya, wafat, kemudian dimakamkan, kan pada hari ketiga Yesus bangkit, ya kan? Nah, Yesus bangkit menampakkan diri. Kepada siapa Yesus menampakkan diri? Kepada orang Farisi? Kepada para imam? Kepada para ahli Taurat? Enggak ada sama sekali. Kepada Pontius Pilatus, apalagi, ya. Kepada Herodes juga enggak. Kenapa kok enggak? Ya. Kenapa? Mengapa Yesus itu menampakkan dirinya kepada para murid, ya, kepada para pengikutnya, ya? Karena merekalah yang mau menanggapi, ya. Karena kalau menampakkan diri kepada orang-orang yang tidak percaya, ini akan menjadi sia-sia, ya. Nah, kalau kita belajar teologi dasar, Bapak Ibu, kita diajari mengenai wahyu, ya kan? Nah, setelah itu kita diajari mengenai iman, ya. Wahyu itu dikatakan penyingkapan misteri Allah, ya. Pewartaan tentang Allah, masuk pewartaan tentang kerajaan Allah, ya. Nah, bagi orang-orang yang percaya itu ditanggapi, ya. Nah, itulah yang dikatakan iman, ya. Nah, wahyu itu selalu diberikan pada orang yang beriman, ya. Enggak pernah wahyu itu diberikan kepada orang yang tidak beriman, ya. Makanya
pewahyuan kebangkitan Kristus itu diberikan kepada mereka yang beriman pada Yesus, ya. Begitu juga dulu zaman Perjanjian Lama, Tuhan itu mewahyukan dirinya kepada para nabi, ya. Nah, nanti para nabi baru, ya, mengabarkan kepada orang banyak. Begitu juga, ya, kalau kita membaca Injil, pewahyuan kebangkitan Yesus diberikan kepada para rasulnya, kepada para pengikutnya setia. Setelah itu para rasul dan para pengikutnya yang setia ramai, begitu, ya. Walaupun ada hubungannya. Menurut penjelasan di ayat, nah yang buruk itu melambangkan ketidakpercayaan adalah si jahat. Gambarkan sebagai burung, ya. Enggak menerima benih itu untuk tumbuh, ya. Datang juga burung untuk memakannya, ya. Ya sudah, sama sekali sia-sia, ya. Kedangkalan pengertian, ya. Nah, ini kisahnya dari benih yang ada jatuh di tanah yang berbatu-batu, ya. Tanah yang berbatu-batu itu mengibaratkan kedangkalan dari pengertian, ya. Halangan untuk tumbuh, untuk percaya, itu adalah penganiayaan dan penindasan, ya. Jadi berasal dari orang-orang sekitarnya, ya. Kemudian keterpecahan dalam diri mereka, ya. Ini digambarkan sebagai benih sia-sia yang ketiga, ya. Halangan untuk percaya adalah minat keduniawian dan keinginan akan kesejahteraan duniawi, ya. Digambarkan sebagai semak berduri yang menghimpit, ya. Sehingga si benih yang telah tumbuh itu, ya, kemudian mati, ya, layu, ya. Karena apa? Karena tertarik minat dengan kehidupan keduniawian, ya. Nah, benih yang menghasilkan berlimpah, ya, yang jatuh dalam tanah bagus itu, ya, itu adalah melambangkan orang yang bisa menerima pewartaan Yesus, ya, kemudian bisa mengubah dirinya, kehidupan dirinya, dan mewartakannya kepada orang lain, ya. Nah, setelah kita mendalami perikop itu tadi, ya, kita mencoba tadi membahas satu persatu, ya. Kita coba sekarang mengadakan permenungan, ya. Yang pertama, mungkinkah kita bertindak seperti burung yang memakan benih sampai habis? Bisa nggak di dalam kehidupan keseharian kita ini, jangan-jangan, ya, kita bertindak seperti burung yang memakan benih sampai habis, ya. Ya, kalau menurut pendapat saya, kita ada potensi untuk itu, ya. Kita sebagai orang beriman, ya, yang orang lain mengetahui kita ada orang beriman, tapi kita tidak menunjukkan di dalam perilaku keseharian kita, ya, apa yang kita imani, ya. Jadi orang melihat kita itu berbicara A, tapi berpindahnya B, berlawanan, ya. Nah, ini mengakibatkan orang tidak tertarik pada
pewartaan iman kita, karena melihat diri kita itu tadi seperti itu, ya. Mereka mendengar tapi ya udah, ya nggak bertumbuh sama sekali, ya. Mungkinkah kita menjadi sinar matahari, ya? Ini di benih yang kedua, ya. Mungkinkah kita seperti sinar matahari yang membuat layu benih yang baru tumbuh, ya? Mungkin nggak? Kita ada potensi untuk itu juga, ya. Mereka yang mendapatkan pewartaan, ya, kabar baik, ya, mereka mulai tumbuh, ya. Tetapi kita tidak menerima mereka dengan baik, ya. Misalnya di dalam kehidupan di lingkungan, ya, mereka sudah tertarik sebetulnya untuk ikut nganu begini, ya. Tapi kita nggak pernah ajak mereka teman-teman kita, mereka nggak pernah kita sapa, ya, sehingga seakan-akan kita itu membuat mereka panas, ya, menjadi sinar matahari yang membuat layu, ya. Nah, kemudian kalau berbicara mengenai benih yang sia-sia, benih yang ketiga, ya, mungkinkah kita seperti semak duri yang menghimpit benih yang telah tumbuh? Ada nggak kemungkinan itu? Ya, pasti kita mempunyai potensi itu. Terutama kita yang sekarang sudah berada di dalam pelayanan. Ya. Kita sudah menjadi pelayan-pelayan gereja, ya. Kita bisa menjadi semak duri yang menghimpit itu. Orang yang sudah tumbuh imannya, sudah cukup besar, ya. Kemudian mereka ingin aktif, ya, di dalam kegiatan pelayanan, ya. Kita tidak tanggapi dengan baik, ya. Kita istilahnya, ya, kalau di dalam apa ya, dulu kalau orang mau jadi mahasiswa pelonco, ya, mereka masuk ke lingkungan kita, ya, masuk ke kalangan kita, ke komunitas kita pelonco, ya kan? Nah, itu kan membuat tidak nyaman, ya. Akhirnya mereka terpental, ya. Kita bertindak sok pintar, ya. Saya loh yang sudah senior, kamu itu belum tahu apa-apa, segala macam begitu, ya. Nah, itulah kita menjadi semak duri, ya. Jadi inilah potensi-potensi yang harus kita waspadai. Jangan-jangan justru kita yang menjegal pewartaan Kristus, yang tentunya sekarang diteruskan oleh gereja, ya. Jangan-jangan kita menjegal pewartaan gereja, ya. Mungkin kita tidak sadari, maka kita perlu refleksikan, kita begitu atau enggak, ya. Kita harus waspada dengan hal semacam itu, ya. Nah, kita teruskan pemenungan kita. Saya dan Anda, kita ini, ya, kan menganggap diri ini sudah menjadi murid Kristus, ya. Karena sudah menjadi murid Kristus, tentunya kita tergolongkan pada tanah yang baik dan subur, ya kan? Nah, kalau kita tergolong pada tanah yang baik dan subur, ya, tentunya, ya, kita mempunyai kewajiban untuk menghasilkan buah yang melimpah, ya. Jadi pada waktu itu kita menerima benih pewartaan Kristus, ya, dan kemudian kita menganggap diri kita sebagai diri murid Kristus, ya, kita bersedia dibaptis menjadi anggota keluarga Allah, ya. Kita mempunyai kewajiban, ya, untuk menghasilkan buah yang melimpah, ya.
karena kita tidak tergolong pada benih yang sia-sia, tetapi tergolong pada benih yang menghasilkan buah yang berkali lipat. Ya, apa sih buah yang harus kita hasilkan? Buah itu berupa menjadi orang beriman, ya. Jadi kita harus menjadi orang yang beriman, ya. Orang beriman bukan sekedar beriman, tapi orang beriman yang menjadi pelaku firman. Ingat, pertama menjadi pelaku firman dulu, ya. Sebelum kita mewartakan firman, ya. Jadi kalau kita ingin mewartakan firman, kita harus menjadi pelaku firman dulu. Karena apa? Karena orang akan melihat, ya, yang kita wartakan itu sudah kita lakukan belum? Kalau kita belum melakukannya, ya pewartaan kita akan sia-sia. Mereka mengatakan, bullshit, kamu ngomong doang, omdu, gitu ya. Jadi apa sih buah yang harus kita hasilkan itu, ya, yaitu kita menjadi orang beriman yang menjadi pelaku firman dan kemudian menjadi pewarta firman, ya. Ya, agar kita berkemampuan menghasilkan buah yang berlimpah, kita memerlukan relasi yang dekat dengan Allah, ya. Berharap Roh Kudus selalu menyertai kita. Karena kalau kita berusaha sendiri, ya, sebagai manusia, kita nggak punya kemampuan seperti itu. Tanpa pertolongan Allah, kita nggak akan mampu, ya. Karena itulah Yesus mengatakan sebelum dia naik ke surga, dia mengatakan akan mengirim Roh Penghibur, ya, akan mengirim Roh Kudus untuk mendampingi, untuk menyertai kita. Nah, disinilah di dalam kehidupan keseharian kita ini, agar kita mampu menghasilkan buah, ya, kita memerlukan relasi yang dekat dengan Allah, ya. Kita nggak boleh jauh-jauh dari kehidupan ilahi, ya. Nah, kalau kita dengan Allah, kita dekat dengan Allah, kita berharap Roh Kudus selalu menyertai kita, menyertai kehidupan kita, sehingga kita mampu menjadi terutama pelaku firman, ya. Setelah kita mampu menjadi pelaku firman, baru boleh kita menjadi pewarta firman, ya. Nah, bagaimana supaya kita mempunyai relasi yang dekat dengan Allah? Tentu kita harus mempunyai kehidupan doa, ya. Kehidupan doa perlu kita lakukan, ya. Kehidupan doa itu perlu menjadi kehidupan keseharian kita, ya. Demikianlah Bapak Ibu, ya, sedikit paparan dari saya, ya. Terima kasih, matur nuwun untuk perhatiannya, ya. Nah, saya kembalikan kepada Pak Ali untuk 061 551, ya. Saya kembalikan Pak Ali untuk kita mungkin ada ingin berdiskusi bersama. Iya. Mari Pak Ali. Iya. Okay. Saya keluar dari nganu dulu ya. Iya. Iya. Terima kasih Pak Heri untuk materinya yang dibawakan dengan sangat menarik. Saya mencatat ada beberapa poin yang buat saya sendiri cukup menarik ya. Mungkin mau saya tanyakan, tapi mungkin sebelum itu saya buka kesempatan untuk teman-teman yang lain. Apakah ada yang mau ditanyakan ataukah ada refleksi untuk disampaikan di sini? Kami persilahkan. Saya boleh Pak Heri? Ya, silakan Pak. Okay.
Ya, baik Pak. Oh, bukan. Pak Heri, selamat malam. Bagus sekali Pak Heri. Ada dua hal yang mau saya tanyakan Pak. Yang pertama itu bahwa tadi dikatakan, saya menggarisbawahi di permenungan yang pertama Pak. Yang pertama itu dikatakan bahwa mungkinkah kita bertindak sebagai burung. Tetapi permenungan yang kedua yang Bapak tampilkan itu, saya dan Anda yang mengaku diri telah menjadi murid Kristus, tentunya tergolong pada tanah yang baik dan subur. Nah, kalau kita sebagai tanah yang baik dan subur, kemudian kita dapat berperilaku sebagai burung ini menjadi Pak. Mohon penjelasannya Pak Heri ya, mohon penjelasan. Terus kemudian yang kedua Pak Heri, tanah yang berbatu, jalan ya Pak ya. Jalan itu pada beberapa atau dalam pandangan saya itu seperti jalan tikus atau apa begitu. Tetapi saya pernah membaca bahwa yang dimaksud dengan jalan yang berbatu itu sebenarnya pada situasi di Timur Tengah itu kan tanahnya itu luas, kebunnya itu. Nah, kemudian ada jalan kecil, jalan setapak yang terjadi di dalam kebun itu, di mana orang akan menuju kepada satu petak kepada petak yang lain. Nah, ini sebenarnya pikiran saya yang dulu bahwa itu merupakan jalan kampung yang menuju ke ladang, itu yang salah, ataukah penjelasan yang kedua bahwa yang dimaksudkan dengan jalan di dalam petak kebun itu yang benar, Pak. Terima kasih Pak Heri. Ya, terima kasih Pak. Yang tadi permenungan yang bagian pertama tadi itu adalah kita diminta untuk waspada, ya, karena kita mempunyai potensi, ya, kita mempunyai kemungkinan, ya, di dalam tindakan keseharian kita bisa menjadi penghalang-penghalang, ya, tumbuhnya benih, ya. Tumbuhnya pewartaan kerajaan Allah itu bisa terhalang karena kita, ya. Ya, kita bisa menjadi burung tadi, ya, itu kan benih yang jatuh di jalan, ya. Ya, jalan ya seperti kita ketahui kalau tanah itu istilahnya untuk jalan diinjak-injak terus, tentu sangat keras kan, nggak memungkinkan benih untuk tumbuh. Benihnya belum tumbuh, itu sudah dipatok oleh burung, maksudnya begitu. Kalau yang tanah berbatu-batu itu ya istilahnya di situ yang banyak bebatuan, tanahnya cuma tipis saja, ya. Ya di situ benih bisa tumbuh, tapi karena tanahnya sedikit, ya, tentunya juga airnya jadi sedikit. Pada waktu ada matahari yang terik, benih yang sudah tumbuh itu akan layu, begitu Pak. Ya. Nah, antara pemenungan yang pertama dan pemenungan yang kedua, yang pertama itu adalah potensi-potensi kita menjadi penghalang, ya. Yang pemenungan kedua ini adalah mengenai kalau kita benar-benar sebagai menyatakan sebagai murid Kristus, ya, kita harus menghasilkan buah yang melimpah, ya, buah yang kemudian bisa membuat diri kita ini menjadi bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita, ya. Begitu Pak, kira-kira penjelasannya. Baik, terima kasih Pak. Tapi yang kedua itu Pak, yang jalan yang dimaksud dengan jalan itu jalan kampung atau
jalan setapak di dalam kebun itu. Yang untuk benih yang pertama itu Pak ya, yang jatuh di jalanan itu ya? Betul Pak. Ya. Ya. Yang Bapak maksudkan yang di mana? Yang begini Pak, saya sedikit ulang ya, maaf. Dalam pikiran saya pada saat membaca Injil tersebut, itu pikiran saya adalah yang dimaksud dengan jalan itu adalah jalan kampung. Jadi kalau saya mau ke ladang, maka saya harus melalui jalan kampung, kemudian benih-benih itu jatuh di jalan-jalan yang jalan kampung. Tetapi saya pernah membaca di Google gitu, kalau dikatakan bahwa yang dimaksud dengan jalan di sini adalah di Timur Tengah atau di Israel sana kan ada ladang-ladang yang sangat luas. Kemudian yang dimaksud dengan jalan itu adalah jalan setapak atau jalan tikus yang dilalui orang di dalam ladang itu sendiri, di dalam ladang yang untuk menyeberang ke ladang yang lain, begitu Pak? Apakah ini yang benar ini? Baik, Pak. Benar? Terima kasih. Ya, saya memahami yang Bapak maksudkan. Baik itu jalan setapak ya, maupun jalan yang ada di jalan setapak yang menuju perkampungan, maupun jalan yang ada di antara petak-petak sawah itu pasti tanahnya keras, Pak. Karena tanahnya keras itu tidak memungkinkan benih untuk tumbuh, ya. Karena benih itu nggak tumbuh, ada di jalan itu tadi, maka dia dimakan oleh burung, begitu Pak. Maksudnya begitu. Di sini kita tidak tahu pasti apakah itu merupakan jalan kampung, ya, atau jalan di antara petak-petak sawah. Tapi yang pasti kalau jalan itu karena selalu diinjak-injak orang lewat, pasti tanahnya keras. Ya. Nah, tanah keras itu pasti tidak memungkinkan benih untuk tumbuh, gitu Pak. Di situ benih sama sekali tidak tumbuh, Pak. Begitu Pak. Baik, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Heri. Pak Pius, terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin saya mau menambahkan sedikit. Mungkin kalau jalan yang di antara petak-petak itu namanya pematang sawah gitu Pak ya, yang dimaksud ya. Pak Ali, cross gitu loh. Iya, cross. Jadi itu pematang sawah gitu ya. Kalau kayak di sawah sudah bukan. Pematang sawah kan melingkar atau berdiri di pinggir di pinggir itu bidang tanah. Tetapi yang dimaksud dengan jalan itu adalah terus di dalam bidang tanah itu sendiri Pak. Oh iya, oke. Ya, terima kasih Pak Pius. Sama-sama. Oke. Ya, mungkin saya sendiri juga mau tanya sedikit nih Pak Heri terkait dengan ayat 11, 12, 16, 17 yang tadi Pak Heri jelaskan tentang karunia atau anugerah untuk melihat dan mendengar secara khusus gitu. Nah, tadi kan juga disebutkan juga bahwa Yesus itu berkata kepada masyarakat kepada rakyat yang masih bisa diubah, berarti tidak bukan yang hatinya keras dan kaku seperti para ahli Taurat dan orang Farisi kan. Nah, apakah setelah diubah, kan ini kan masa rakyat yang bisa diubah, apakah setelah diubah mereka bisa mendapatkan karunia atau anugerah yang sama dengan para rasul untuk bisa mengerti? Karena tadi kan dijelaskan oleh Pak Heri bahwa karunia itu untuk para rasul, anugerah itu untuk para rasul. Itu Pak Heri. Terima kasih. Ya, itu begini Pak. Jadi kita mulai dulu aja dari masa rakyat kan, yang dikatakan masa rakyat ini tidak seperti orang Farisi yang udah kokoh nggak mau diubah. Masa rakyat ini bisa diubah, ya.
Nah, diubahnya seperti apa? Seperti perumpamaan itu tadi, ya. Ada, ya, yang kemudian memang nggak bisa diubah, seperti yang jatuh di pinggir jalan dan dipatok itu. Jadi pewartaan yang diwartakan oleh Yesus, ya itu kan benihnya, ya. Nah, jatuh ke orang, ya, yang dikatakan di pinggir jalan tadi, diibaratkan di pinggir jalan itu. Sehingga pewartaan yang diwartakan oleh Yesus ini udah hilang begitu saja, ya, dipatok oleh burung, ya, dikatakan oleh si jahat itu sama sekali tidak bertumbuh, ya, sama sekali tidak bertumbuh. Bisa dikatakan orang yang seperti ini itu adalah orang yang sama dengan orang Farisi dan para ahli Taurat itu, ya kan? Kan kita belum tahu tuh di masa rakyat itu kan masih campur baur ini ceritanya, ya. Tentu ada orang-orang yang juga seperti orang Farisi dan orang yang ahli-ahli Taurat, ya. Nah, ini yang menjadi benih sia-sia yang pertama ini tadi, ya. Nah, untuk yang tanah subur, ya, untuk tanah subur berbuat berlipat ganda, ya, berkali lipat, ya. Nah, pastinya mereka nanti juga akan mudah mengerti, menjadi seperti para murid itu, para rasul itu, begitu Pak, ya. Jadi ini makanya tadi dikatakan pewartaan Yesus tidak bisa diterima secara universal. Semua orang menerima seperti rata-rata semua menerima atau semua tidak menerima, enggak begitu, ya. Tapi ada golongan-golongan menerimanya enggak menerima sama sekali, ya, seperti golongan kaum Farisi itu, atau yang sangat mudah menerima, ya, kemudian bisa katakanlah berbuah seperti para murid itu. Begitu Pak Ali. Mudah-mudahan menjawab. Oke, ya. Terima kasih. Berarti jadi dengan kata lain, Yesus ini sambil menjelaskan juga tentang kondisi pewartaan yang akan dihadapi oleh para rasul, gitu. Iya, sama. Seperti yang kita alami saat ini juga seperti Betul. itu. Iya, iya. Gitu, ya. Oke. Ya, terima kasih Pak Heri untuk penjelasannya. Bagaimana dengan teman-teman yang lain? Apakah ada yang ingin menyambung pertanyaan lagi, atau ada yang lain, atau ingin menambahkan dari apa yang sudah ditanyakan? Waktu dan kesempatan saya berikan. Pak Harun udah siap-siap itu. Ya, Pak Harun. Gokil malam hari ini, saya justru tertariknya ada dua. Bagi saya, mungkin bagi orang lain tidak. Saya tertariknya itu pertama, ini dibacakan di sini bacaan ayat 2 ya. Masa orang banyak itu mengerumuni dia sehingga ia naik perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Saya kan dalam pikiran saya pribadi, Pak Heri, ya Pak, Yesus biasanya panjang, nggak sebentar ya, mungkin 1 jam, mungkin 2 jam begitu. Kalau orang begitu banyak berdiri di pantai, tidak pergi mendengarkan, itu kan suatu, bagi saya ya, itu suatu semangat yang luar biasa juga. Betul, Pak. Walaupun mungkin di antara mereka ada sebagian akan tergolong 4 jenis tanah tadi. Ada yang menerima, ada yang tidak menerima, ada yang sia-sia begitu saja, dan ada yang tumbuh sebentar terus hilang karena kesulitan dan lain-lain. Tetapi semangat orang itu yang mau mendengarkan pewartaan Yesus saat itu, walaupun dia berdiri lama,
tapi kan nggak ada keluhan apa-apa. Mereka tetap mengikuti. Banyak yang mengikuti. Jadi saya pikir kita tidak ambil negatifnya, tetapi kita ambil positifnya, bahwa mendengarkan sabda Tuhan dengan sepenuh hati itu bersemangat dan tahan matahari, tahan angin mungkin di pinggir laut begitu. Itu yang saya ambil di situ, semangat untuk mendengarkan. Memang mungkin mereka tidak masuk atau setengah masuk atau begitu saja hilang, itu tidak menjadi masalah bagi saya. Tetapi saya mau ambil semangatnya Pak Heri. Ya. Karena kita belajar kitab suci juga harus punya semangat seperti itu. Kuat, kokoh, mantap gitu. Ya. Memang pemahaman itu memang ada yang bisa terima cepat, ada yang bisa lama, dan lain-lain gitu ya. Bisa diubah gitu ya. Seperti Pak Heri bilang bisa diubah. Tetapi semangat ini yang saya pegang Pak. Saya suka mereka ini sebetulnya ada semangat untuk mau mendengarkan. Dalam keadaan menderita juga, di sinar matahari yang keras, angin laut yang kencang, dan lain-lain gitu. Satu Pak itu Pak. Kedua, saya melihat pertanyaan refleksi kali ini, 3 yang disampaikan oleh Pak Heri, itu semuanya sebetulnya mengarah dari sudut negatif sebetulnya. 3 yang sia-sia itu arahnya dari situ ambilnya. Kalau kebiasaan umum di antara kita ya, pertanyaan itu semacam mau menggali yang baik-baik saja gitu, yang positif gitu ya, yang memberi kebaikan begitu. Tapi yang ini justru kita lihat dari sudut yang negatif Pak. Jadi bagi saya ini suatu hal yang baru gitu. Mengingatkan saya, menjadi peringatan bagi saya, dan supaya saya waspada, jangan jadi orang-orang seperti itu. Itu sepertinya mengingatkan, teguran, agar kita atau saya jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Jangan menjadi halangan bagi orang lain. Kita seharusnya menolong mereka, membantu mereka, agar mereka justru bisa lebih masuk ke dalam menerima pewartaan Yesus itu. Saya merasa ini suatu hal yang baru bagi saya Pak Heri. Ya, karena pertanyaan refleksi itu sepanjang yang saya kebanyakan ambilnya dari hal positif diambil, agar digali itu supaya hal positif keluar begitu. Tetapi saya ini kali menggali dari yang negatif untuk mendapatkan yang positif. Nah, ini suatu proses yang baru bagi saya. Jadi saya terima kasih kepada Pak Heri. Hari ini bacaannya sering kita dengar, tetapi ada hal-hal baru yang saya baru terima. Saya juga bisa melihat bahwa antara positif dan negatif itu bisa dipergunakan secara pas gitu ya, sesuai begitu. Terima kasih Pak Heri. Ya, terima kasih Pak Harun. Memang Yesus itu orang yang mempesona, Pak. Jadi kalau mendengarkan Yesus itu seakan-akan lupa mereka dengan terik matahari, dengan angin yang demikian keras ya. Itu kentara sekali pada waktu kita membaca kisah tentang penggandaan roti, Pak. Di mana Yesus memberi makan 5.000 orang ya. Di situ kan dikatakan orang itu sudah mendengarkan dari pagi sampai sore menjelang malam kan, katakanlah maghrib ya tempat kita. Mereka tahan 1 hari nggak makan lagi ya, lapar gitu. Itu Yesus memang luar biasa. Dia kalau memberi pengajaran begitu itu sungguh mempesona ya. Nah itu memang begitu Pak Harun ya. Itu luar biasa Yesus kita itu. Ya, begitu. Mungkin ada lagi yang ingin memberikan masukan, ya, tambahan. Nah ini Pak Paulus sudah siap ini.
Terima kasih Pak Heri. Menyambung dari Pak Harun, kalau kita baca ayat 1 dituliskan oleh Matius bahwa Yesus sedang duduk, lalu dia sambil di atas. Suaranya kurang jelas Pak Paulus. Ya, kurang jelas ya. Udah jelas? Ya, cukup jelas. Ya, dijelaskan bahwa Yesus duduk di perahu. Nah, Matius mau menjelaskan sikap duduk itu artinya Yesus sedang mengajar. Karena pada saat itu rabi-rabi bila mengajar, mereka duduk dan orang yang bertanya atau yang mau mendengarkan mereka berdiri. Kebalik kalau sekarang itu guru justru berdiri, murid malah duduk. Tapi kalau zaman dulu yang mengajar justru duduk, yang mendengarkan justru berdiri. Jadi Matius mau menjelaskan pada waktu dia menjelaskan ini, Yesus dalam posisi mengajar. Itu tambahan saya buat Pak Harun. Terima kasih Pak Harun. Suaranya Pak Heri malah nggak ada. Masih di mute Pak Heri. Ya, masih di mute ya. Ya, terima kasih Pak Paulus. Tambahan yang bagus Pak. Penambahan pengetahuan kita. Iya. Ya. Terima kasih Pak Paulus. Sudut pandang yang baru lagi, yang bagus lagi. Ya memang saya sama seperti Pak Hari, saya juga kagum juga dengan refleksi yang Pak Heri ambil malam hari ini. Suatu refleksi yang lain dari biasanya yang kita dapatkan dari perumpamaan yang sudah cukup sering kita dengar ini. Jadi memang itu menggelitik untuk keluar pertanyaan-pertanyaan baru. Jadi dan saya menambahkan dari Pak Harun tadi ya, berarti mendengarkan sabda Tuhan itu benar, memang asik, semangat ya. Tapi ternyata mengingatkan juga kepada para pewarta atau mungkin kita sendiri yang menyampaikan sabda Tuhan, kita jangan mudah terkecoh atau kegeeran dengan view-view yang semacam ini gitu loh. Karena ternyata apa yang diterima di orang, per masing-masing orang itu kondisinya seperti tanah yang 4 itu tadi. Belum tentu dengan banyaknya orang yang hadir, dengan serunya suasana yang tercipta, itu kita bisa mendapatkan benih-benih yang bisa tumbuh berbuah banyak, karena ada juga yang hatinya ya seperti yang tanah yang 3 itu tadi. Itu. Terima kasih. Ada siapa lagi yang mau menyambung atau ada pertanyaan yang lain? Pak Ali boleh nambah Pak? Iya, silakan Pak Yus. Ya, Pak Heri terima kasih, Pak Ali terima kasih. Jadi sharing saja Pak Heri bahwa Yesus itu seorang orator yang ulung. Kalau di dalam perikop ini Kristus itu menaiki perahu, berarti bahwa beliau itu ke tengah, dan kalau pada siang hari itu kan angin bertiup dari laut atau dari danau itu ke darat. Sehingga pasti suaranya akan jelas tertiup ke darat, ke orang-orang atau umat yang berada di tepi danau tersebut, sehingga dapat terdengar dengan jelas. Itu keahlian atau ya karena Yesus itu adalah Tuhan ya, yang juga sungguh manusia,
maka itu dilakukan seperti itu, Pak Heri. Sharing saja, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Memang sangat betul Pak ya. Kecuali lebih mudah dilihat karena pasti kapalnya itu lebih tinggi dari orang yang lain yang nonton itu. Ya, benar itu angin yang dari laut menuju darat akan membawa suara sampai jauh ya Pak ya. Terima kasih Pak untuk sharingnya. Sama-sama Pak. Ya, terima kasih. Ada lagi dari tadi kayaknya cowok-cowok semua. Apakah karena hari ini MC-nya cowok gitu ya? Apakah ada ibu-ibu di sini yang ingin bersuara supaya adil? Mari-mari. Mungkin boleh Ibu Ketua atau siapa? Ada Ibu Mary, ada Ibu Lingling juga di sini. Bu Mary. Pak Ali. Ya. Itu yang dari Pekanbaru itu biasanya Bu Lingling. Bu Lingling ya. Oke. Bu Lingling atas referensi dari Pak Paulus, mohon pendapatnya suara. Udah jauh-jauh. Oh iya, jauh-jauh. Bagaimana Bu Lingling? Oh, kayaknya terlalu jauh, Bapak. Nah, coba diteriakin. Halo, gitu. Halo. Ibu Ketua dulu deh yang buka, Bros. Ya. Ibu Ketua lagi dengerin di tepi pantai, Pak. Lagi di pantai dia. Pak Paulus nih kayaknya lagi makan-makan ya? Kenapa? Lagi makan-makan ya? Udah selesai. Ya? Kita mute dulu bentar ya. Ya, oke. Kalau saya lihatnya gini ya, tadi Pak Heri mengatakan harus hidup doa ya. Hidup doa mesti ada ya Pak. Ya. Saya rasa itu luar biasa memang. Memang itu mesti ada. Karena walaupun di tanah yang subur dan berbuah 30, 60, 100 tambah banyak, itu serangan tambah banyak, Pak. Serangan tambah banyak itu ada burung yang mau ngambil benih kita, ada semak beduri yang mau ambil, pokoknya adalah segala macam. Bisa, itu intinya itu problem dari kita sendiri yang kadang-kadang kita error ya, pribadi kita atau dari keluarga atau dari financial atau dari kadang-kadang tim kita sendiri yang membuat kita down, ada juga begitu. Makanya kalau kita bantu dengan doa, walaupun katanya benihnya di tanah subur, bisa ini juga tanah suburnya itu bisa tumbuh benih, tumbuh ilalang, akhirnya kita ngikut. Jadi nomor satu, kalau mau pelayanan, kayak kita semua nih ya, ini pengalaman pribadi saya sih. Kalau kita udah bilang mau pelayanan, jangan sampai melayani tidak ada doa. Habis kita. Tadi Pak Heri itu udah mengutarakan kan doa. Doa itu penting, kudu bener-bener. Itu yang saya alami. Berapa saat saya udah tanah saya dibilang subur sih belum ya Pak. Tapi saya udah mulai kasih pupuk dalam arti kata rohani saya udah mulai pupuk gitu ya Pak ya. Tapi di saat belum berbuah sampai 30, 60, 100 sudah mulai becek nih tanahnya nih, tanah suburnya nih. Gitu ya. Itu banyak sekali gangguan, dalam arti kata gangguan untuk kita tidak berbuah, untuk tidak berkembang. Kita mesti lawan dengan doa ditambah. Tambah kita kalau sudah 30 mau mendekati 60 itu
godaan tambah banyak tuh. Ya kan? Nanti hujan deras buat kita, tanah kita banjir padahal kita udah pupukin gitu kan. Atau yang datang bukan hanya burung, ada ayam, ada macam-macam dah yang mau membuat tanah kita hancur. Itu saya tambah doa saya jujur. Kalau enggak, saya hari ini nggak bisa ngomong di sini, udah tergeletak gitu. Itu benar Pak, mesti doa. Saya cuma himbau kepada teman-teman, jangan hanya pelayanan, hidup doa mesti dibereskan. Jangan hanya doa kelompok, itu penting. Doa pribadi, ya bagaimana relasi kita dengan Tuhan itu dibuat lebih dekat. Seperti tadi Pak Heri kan mengatakan relasi ya Pak ya. Relasi dengan Tuhan itu perlu ya. Itu berarti doa kita, hidup rohani kita mesti ditingkatkan. Kalau kita mau pelayanan, asal enggak habis kita. Itu aja sih Pak Heri. Ya. Makasih Bu Rosita. Ya. Terima kasih Bu Rosita. Memang ternyata walaupun sudah tumbuh dan berbuah dan subur ya, memang ancaman itu tetap selalu ada. Kayak kalau kita lagi jalan-jalan atau mungkin kita punya tanaman sendiri di rumah ya, walaupun buahnya sudah banyak, tetap aja ada yang harus kita lakukan kan. Entah kita tiba-tiba terserang hama lah, ataukah buahnya itu mesti kita bungkusin, kita plastikin satu-satu untuk melindungi supaya buah-buahnya itu bisa kita nikmati. Dan terhadap kehidupan dan terhadap doa sebelum pelayanan itu saya sendiri merasakan hal itu memang sangat-sangat penting. Karena kadang-kadang kalau pelayanan seperti ini juga kadang-kadang kita juga nggak tahu ya mau ngomong apa, mau mempersiapkannya apa gitu. Kita hanya ya akhirnya kita berdoa, ya kita persiapkan yang memang apa yang perlu dipersiapkan. Tapi nyata sekali kalau kita tidak berdoa, ya ini dalam artian refleksi saya sendiri pribadi ya, kalau tidak berdoa, saya lalaikan berdoa, udah yang penting gue udah siap, hasilnya beda dengan kalau memang kita tambahkan, kita persiapkan dengan doa. Ya, oke. Terima kasih. Siapa lagi yang ingin menambahkan? Rasanya udah nggak ada yang nambah lagi nih Pak. Tapi menarik loh Pak Heri. Iya Pak. Iya, bagus Pak Heri. Mungkin kita kasih kesempatan satu lagi ya. Ini kan waktunya masih 20.36. Mungkin kalau satu orang lagi mungkin masih bisa mungkin. Siapa lagi? Mungkin saya kali ya Pak ya. Ini saya mau tanya yang di yang di ayat 15 ini Pak. Lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Ini maksudnya apa ya Pak ya? Pak Heri ya? Bentar ya Pak. Di ayat 15. Di ayat 15 itu nubuat Nabi Yesaya ya Pak. Iya betul. Di bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Nah, penutupnya itu loh Pak, sehingga aku lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Itu maksudnya apa? Maksudnya rupanya ini ada pertobatan Pak. Jadi yang dulunya punya telinga tapi nggak mendengar, ya punya mata tapi tidak melihat, kemudian mereka menjadi mendengar dengan telinganya, mengerti dengan hatinya. Nah, karena hal itulah kemudian
Tuhan menjadi berbalik, yang dulunya katakanlah tidak memberkati mereka, kemudian menjadi memberkati mereka. Kemungkinan seperti itu. Mungkin ada yang punya pendapat lain, Pak Paulus mungkin, atau Pak Harun, Pak Agus Saputra mungkin juga. Ya, karena di sini buat saya pribadi sih saya agak bingung karena kalau disampaikan tuh kan pertobatan gitu ya. Nah, padahal kan memang Yesus ingin orang-orang itu supaya bertobat dan berbalik gitu. Nah, ini lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Kayaknya kok tidak menginginkan ada pertobatan gitu. Itu saya agak bingung di situ. Yeah. Ya, yang dulunya nggak mendengar kemudian mau mendengar itu, Pak. Iya. Mereka berbalik. Yang dulunya nggak mau melihat kemudian mau melihat. Ya, kemungkinan seperti itu. Kemudian jadi Tuhan menjadi berbelas kasih kepada mereka karena mereka sudah katakanlah berbalik arah tadi. Mungkin ada yang lain yang bisa membantu. Pak Harun mungkin, Pak, atau Pak Paulus. Kalau saya sih pendapat saya seperti itu, tapi bisa saja pendapat saya salah kan. Pak Pius mungkin, Pak. Belum, Pak, belum, maaf. Ya. Belum. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup. Ya. Jadi maksudnya hati dari bangsa Israel ini sudah menebal, sudah keras hatinya ya, dan telinganya udah nggak mau mendengar ya, matanya udah nggak mau melihat ya. Supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Ya ini justru diharapkan ini orang Israel ini jangan berubah ya Pak ya. Karena kalau berubah Tuhan akan menyembuhkan. Pak, ini penerjemahannya membingungkan. Kalau di dalam bahasa Inggris lebih jelas nih Pak. Oh ya, mari Bu Sita. Gross is the heart of these people. They will hardly hear with their ears. They have closed their eyes. Lest, supaya. Nah, supaya kan di sini nggak ada. They see with their eyes and hear with their ears and understand with their heart and be comforted and I heal them. Supaya maksudnya mereka berdosa tuh, nah, supaya dia berbalik gitu loh. Kalau ini kan terjemahannya membingungkan ya kan, agar jangan mereka. Jadi sepertinya tadi Pak Aji, Pak Ali bingung tuh, sepertinya kan kalau mereka tetap berbuat jahat, kok Yesus menyembuhkan gitu kan ya Pak Ali ya, bingung kan? Iya betul. Jadi kan seolah-olah kayaknya Yesus tidak mau menyembuhkan gitu kan? Mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya dan kemudian saya menyembuhkan mereka. Lebih jelas. Oh, iya. Kalau ini memang saya juga bingung agar jangan mereka apa maksudnya ya kan? Gitu. Iya. Betul. Kalau ya suka mungkin agak membingungkan, kita buka di Inggris lebih jelas. Oh iya. Bahasa Latin ya Pak, bahasa. Iya. Kalau Pak Heri. Ya. Pak Heri. Ya Pak Harun. Kalau saya sepertinya mengkaitkan dengan bacaan Matius ini yang hari Minggu akan datang atau apa ya, itu kebenaran Yesus itu disembunyikan kepada orang-orang yang bijak dan pandai, tetapi
tersingkap kepada orang yang kecil. Ya. Kalau Ya, orang-orang Farisi, ahli Taurat itu kan orang-orang pinter dan bijak dia, ahlinya ya. Justru dia disembunyikan kebenaran kerajaan Allah itu. Karena mereka walaupun dia kasih pengetahuan itu diwartakan sebanyak-banyaknya juga nggak ada hasilnya, karena seperti yang Nabi saya bilang nubuatnya, mereka punya telinga tapi tidak bisa mendengar, mereka mendengar tapi tidak mau menerima dalam hatinya. Jadi disembunyikan agar mereka tidak bisa, memang lebih baik nggak dikasih dia udah. Tetapi saya kasih kepada orang-orang yang kecil, yang hatinya terbuka, yang hatinya polos, dan lebih mudah menerima pengajaran atau pewartaan dari Yesus. Kalau saya sih kaitkan ke situ, Pak Heri. Nggak tahu betul apa enggak ya. Terima kasih. Ya Pak Arun, terima kasih Pak. Karena ini sama-sama di dalam Injil Matius. Kalau salah itu bacaan hari Minggu nanti. Ya. Ini juga yang disinggung di hari ini juga Pak, di ayat ke-12 Pak. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai, ya, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ya, nah itu miriplah seperti itu. Ya, terima kasih Pak Arun. Ya, terima kasih Bu Rosita juga. Ternyata memang kendala bahasa ini suka membuat kita bingung ya. Dibuka tadi yang bahasa Inggrisnya tadi lebih jelas. Ya. Oke. Ali, mungkin boleh sedikit Pak? Ali? Ya, silakan Pak. Pak Heri, maaf. Kalau kita melihat dari 3 penulis Injil sinoptik, banyak sekali mereka itu mengutip mengenai perjanjian lama atau Torah. Nah, di dalam sini itu sebenarnya mungkin menurut saya karena orang Yahudi, orang Farisi itu kan lebih tahu tentang Taurat atau perjanjian lama atau Torah itu Pak. Sehingga untuk memberikan penjelasan kepada mereka, maka kutiplah Yesaya itu. Sehingga dengan demikian maka mereka bisa terbuka pikirannya karena mereka memang mempelajari betul itu Torah itu, sehingga apa yang mau disampaikan oleh Yesus kepada mereka itu dapat diterima sesuai dengan kebiasaan atau tradisi atau adat istiadat mereka. Saya berpendapat seperti itu Pak Heri dan Pak Ali. Terima kasih. Ya Pak, terima kasih. Ya memang benar begitu Pak. Supaya lebih dikenal oleh masyarakat Yahudi dan juga sebetulnya juga untuk membuktikan bahwa Yesus itu sudah dinubuatkan di perjanjian lama Pak. Jadi apa-apa yang terjadi pada Yesus itu sudah dinubuatkan oleh para nabi di perjanjian lama. Begitu Pak. Ya. Terima kasih Pak Pius, semakin memperkaya kita semua. Apakah masih ada? Oh, Pak Paulus? Nambahin sedikit. Ya. Pak Pius, kalau kita baca ini kan dalam kerangka Injil Matius. Injil Matius itu ditulis untuk orang-orang Yahudi dan non-Yahudi di perantauan yang baru diperkirakan mengenal ajaran Kristus. Sehingga Matius dalam hal ini mengutip dalam perjanjian lama, seperti dikatakan Pak Heri, memang Matius mau menjelaskan ini loh Yesus yang telah datang buat kalian, yang sudah menyelamatkan,
yang sudah dinubuatkan jauh-jauh hari oleh nenek moyang kita. Sedangkan Injil Matius ini banyak mengkritik kebiasaan-kebiasaan orang Yahudi, terutama yang Yahudi Tulen yang tidak percaya akan Yesus. Dia mau menegaskan, nih loh, Yesus yang sudah digenap, dialah penggenapan itu. Kenapa kamu masih nggak percaya? Gitu loh, Pak Pius. Jadi seakan-akan Matius itu, kalau Pak Matius baca, dicermati Injil sinopsis, Injil Matius itu seakan-akan anti-Yahudi, anti-Semitik. Dia tuh selalu bernada marah-marah, selalu mengkritik kebiasaan-kebiasaan orang Yahudi. Bahwa dalam tulisannya, orang-orang najis, kerasukan setan, itu tahu siapa Yesus, anak Allah. Sedangkan kamu, orang Yahudi, dia datang untuk kalian. Kamu kok mesti nggak percaya? Gitu loh. Makanya dia mengutip dari Perjanjian Lama, dialah ini yang digenapi. Khusus Matius ya, Pak Pius. Saya mau menambahkan demikian. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak Paulus. Terima kasih Pak Paulus. Terima kasih Pak Paulus. Semakin melengkapi. Mungkin saya rasa waktu juga sudah habis, tapi mungkin kalau masih mau ada satu lagi yang mau berpendapat atau mau menambahi, masih bisa. Kalau tidak ada, mungkin kita tutup ya Pak Heri. Terima kasih. Pak. Ya, terima kasih untuk acara malam hari ini. Syukur pada Allah sudah kita bisa mendapatkan sudut-sudut pandang yang baru, poin-poin yang luar biasa dari Pak Heri, poin-poin yang baru terutama dari refleksinya tadi. Terima kasih sekali. Terima kasih juga untuk para sahabat KKS yang sudah meluangkan waktunya untuk kita berkumpul bersama pada malam hari ini. Untuk doa penutup, saya minta bantuan Pak Harun. Ya, terima kasih Pak Ali. Marilah para sahabat KKS dan pengurus KKS, kami bersatu dalam keheningan sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapa yang Maha Baik, tak henti-hentinya kami ingin memuji dan bersyukur atas kebaikan-Mu, khususnya pada malam hari ini, melalui hamba-Mu, Pak Heri, telah memaparkan dan memberi kami pelajaran tentang perumpamaan penabur, seorang penabur, di mana kami telah diberi penjelasan apa yang harus kami pilih, apakah mau menjadi tanah yang bagus, subur, atau yang di pinggir jalan. Pilihan bebas ada di tangan kita. Syukur kepada Roh Kudus yang telah menyertai kami dan membantu kami membuka hati pikiran sehingga kami lebih diperkaya oleh sharing para teman-teman, para sahabat KKS. Kiranya malam hari yang bahagia ini tidak lupa kami sampaikan kepada KKS Santo Yakobus. Sebentar kami akan undur dari forum ini dan beristirahat. Semoga penyertaan Tuhan senantiasa
menyertai kami dalam kehidupan ini, khususnya memberi kami istirahat yang baik dan yang bagus, agar besok pagi kami disegarkan tubuh dan diberi semangat yang baik dalam hari yang baik, hari yang baru, untuk menjalankan aktivitas masing-masing di hari Kamis. Semua ini ya Bapa, kami haturkan ke dalam tangan kasih-Mu, karena kami percaya dan kami yakin Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Makasih Pak Harun. Terima kasih. Terima kasih Pak Heri, Bu Rosita. Selamat malam Pak Heri, Harun. terima kasih Pak Ya. Ali, Bu Rosita, Ya, dan teman-teman terima semua. kasih. Terima kasih saya bisa gabung. Dan Pak sahabat Paulus. KKS, terima kasih. Ya.